Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, mahasiswa dari Polbank Tan Malam. Di sini saya akan mencoba presentasi tentang mengkonfirmasi data potensi wilayah. Latihannya, uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Yang pertama, internal rate of return atau IRR memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang bukan sekedar selisih NPWP. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPWP. Kekurangannya, yang pertama, lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Dua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Dua, analisis payback period atau PP. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlah yang sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara berbagai, membagi jumlah investasi outlays dengan proses tahunan. Analisis internal rates of return. Internal of return merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dengan semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Yang selanjutnya, analisis ekonomi internal rate of return atau EIRR. Pengertiannya, ekonomi internal rate of return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga diskon rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Selanjutnya, analisis payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang diinvestasi dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode periode payback maksimum. Selanjutnya, analisis life cycle cost atau LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration atau FHWA menyatakan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, sekitar selama 3-40 tahun. Sekian dan terima kasih analisis dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.